Dan saat ini kami telah terhubung dengan koresponden senior CNN Indonesia Alvito Dianova Gintings yang akan berbincang dengan calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Alvito, silakan dengan perbincangan Anda. Terima kasih. Ya, terima kasih Iqbal atas kesempatannya. Saya sudah bersama bukan calon lagi, wakil gubernur terpilih Sandiaga Salahuddin Uno. Boleh tepuk tangan? Ramai sekali di sini. Mas Andi, gimana suasananya? Mas Vito, ya tentunya selalu bersyukur dan buat saya ini perjalanan 18 bulan. 18 bulan ya? Mulai September 2015. Tapi sepertinya justru ini adalah awal kerja yang detik ini harus kita sadari bahwa kita harus mempersatukan warga Jakarta. Kita berbulan-bulan ada diskusi hangat, perdebatan sengit antar anggota keluarga, pertemanan, sampai WhatsApp grup yang terpecah belah karena isu pilkada ini. Jadi prioritas kita sekarang adalah bagaimana melakukan rekonsiliasi. Itu yang menjadi Tapi fokus. sebelum ke sana, ini suatu hal yang banyak orang yang tidak menyangka di awal pasti. Ketika Sandi dan Anies dipasangkan, itu aja sebenarnya sudah menimbulkan, kenapa mereka berdua gitu ya? Kenapa kemudian akhirnya Sandi siap untuk menjadi nomor 2? Kenapa padahal pemegang tiket? Kemudian di awal-awal angkanya juga tidak terlalu promising, tidak terlalu menjanjikan. Bahkan hampir di putaran pertama mau mulai, suaranya lumayan drop, ratingnya lumayan drop. Tapi sekarang kondisinya berubah 180 derajat. Anda dipercaya oleh warga Jakarta, paling tidak itu yang terbaca dari hasil quick count beberapa lembaga survei. Apakah ini merupakan suatu visi yang memang diproyeksi oleh seorang Sandiaga Uno? Karena saya yang awal sekali memulai muhibah ini, ikhtiar ini, waktu saya bicara sama Mas Anies, saya sampaikan ke Mas Anies bahwa ini nggak gampang loh Mas. Pertama saya mesti meyakinkan beliau dulu, Mas Anies. Setelah itu saya mesti meyakinkan partai-partai pengusung, apalagi sekarang saya drop jadi nomor 2. Bahwa isu yang harus kita disiplin bicara itu hanya 3 isu, yaitu isu lapangan kerja, isu pendidikan, dan isu mengenai biaya hidup. Baru di ujung isu bagaimana kita bisa mempersatukan. Nah, memang kalau begitu kita bergabung, saya sudah sampaikan ke beliau, pasti angka kita turun dulu. Kenapa? Karena dibanding saya, Mas Anies belakangan masuknya. Warga Jakarta jauh lebih mengenal sosok Sandiaga Uno dalam perhelatan Jakarta. Tapi secara popularitas Anies itu sudah dikenal sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi perlu waktu sedikit untuk mendocking nama beliau, apalagi beliau bisa bercerita tentang solusi masalah pendidikan di Jakarta. Nah, alhamdulillah begitu kita fokus pada 3 isu utama tersebut. Di putaran pertama, di penghujung November-Desember, memasuki Januari, kita sudah ada dalam track yang benar. Memang harus kerja keras. Dan kerja kerasnya berasa? Ya, kerja kerasnya. Apa yang paling dirasa, yang sampai bawa perasaan lah. Baper. Sampai baper, kesulitan yang dihadapi untuk melewati jalan ini? Alhamdulillah semuanya kita lalui dengan ikhlas dan plong. Yang capek badan itu terbayarkan begitu kita ketemu dengan warga. Baru nyadar bahwa kita ini privilege banget gitu loh. Kita bertemu dengan warga yang menyuarakan harapan-harapannya untuk masa depan Jakarta. Jadi kita merasa, wah Jakarta punya banget potensi. Kalau kita mampu menyingkirkan perbedaan di antara kita bingkai keberagaman kita untuk pastikan 5 tahun ke depan kita fokus di isu-isu yang diangkat oleh warga Jakarta. Dan isu-isu utama tersebut memang menjadi alasan utama bahwa kami bisa mendapat kepercayaan dari warga Jakarta, dan yang terpenting menurut kami juga adalah tugas bagi kami untuk langsung reach out, langsung merangkul kepada
Pak Basuki dan Pak Jarod yang putra-putra terbaik bangsa yang sudah mendedikasikan yang terbaik dan masih gubernur sampai Oktober. Kita pastikan bahwa komunikasinya terbuka, dialognya terjalin dengan hangat, ada masa transisinya, dan pastikan juga pendukung-pendukung Pak Basuki dan Pak Jarod itu bisa tersentuh dan ada dialog yang saling menghargai dan saling menghormati. Sudah ada komunikasi langsung? Setelah belum ada, hasil belum ada, dan tim kami sekarang sedang mencoba me-establish komunikasi, tapi baru saja kami diberitahukan oleh Dr. Mardhani Alisera, ketua tim kampanye kami, bahwa sudah ada pernyataan secara resmi dari tim kampanye Pak Basuki dan Pak Jarod untuk memberikan selamat. Jadi ini yang harus kita tindak lanjuti, dan kalau saya prinsipnya saya akan jemput bola, saya akan datang dan saya akan pastikan bahwa kita akan mengambil inisiatif. Mas Andi, Jakarta ini kan demikian seksi sehingga pilkadanya saja rasa pilpres, gitu kan. Setelah terpilih, apa jaminan warga Jakarta kemudian Mas Andi sama Mas Anies, Pak Sandi dan Pak Anies ini tetap menjadi gubernur dan wakil gubernur tidak terpisah di tengah jalan? Komitmen kita 5 tahun, dan saya agak selalu teringat gitu bahwa di bulan September tanggal 22, 21, 22, 23 September itu selalu bergaung pilkada rasa pilpres. Kalau buat saya itu yang akhirnya saya harus sepakati sama Mas Anies di awal. Nis, ini bukan tentang kita loh, ini bukan tentang Prabowo, bukan tentang Soebul Iman, tapi tentang warga Jakarta, apa yang mereka inginkan 5 tahun ke depan. Nih data-datanya, warga Jakarta mau A, B, C, D. Nah, kalau kita berpikiran bahwa ini adalah batu loncatan, mereka nggak akan memberikan kepercayaan kepada kita. Mereka harus percaya bahwa kita akan duduk selama 5 tahun. Nah, makanya kita desain kampanye kita, komitmen kita dari awal itu bahwa kami akan bersama-sama selama 5 tahun. Saya sudah mengambil inisiatif untuk menjadi wakil gubernur. Komitmen ini saya minta dia pegang juga, dan alhamdulillah kita sepakat, kita jabat tangan, dan ini adalah komitmen kita untuk 5 tahun ke depan. Oke. Jadi nggak ada hubungannya dengan 2019, itu bisa dapat jaminan nih kita warga Jakarta? Kita bisa dapat jaminan, dan saya menyatakan di sini untuk Sandi Uno, saya rule out 5 tahun ke depan saya akan fokus untuk membangun Jakarta dan terus memberikan dedikasi kepada warga Jakarta. Oke. Apa langkah pertama yang akan dilakukan begitu rekonsiliasi. masuk ke sebelum itu rekonsiliasi? Rekonsiliasi ini penting sekali karena kita harus mendahulukan bagaimana memastikan bahwa kita bukan hanya didukung oleh yang memilih kita, tapi kita juga diberikan benefit of the doubt. Kita diberikan sebuah kepercayaan juga dan dorongan, dukungan juga dari yang tidak memilih kita. Walaupun mereka merasakan sakitnya karena calonnya tidak terpilih, tapi mereka memberikan kesempatan kepada kita dalam paling enggak 3-6 bulan pertama itu untuk membuktikan janji-janji kita. Dan ini yang makanya kita juga akan merangkul Pak Basuki, Pak Jarod, karena Pak Basuki, Pak Jarod itu adalah bagian terbaik dari Jakarta. Mereka sudah mendedikasikan dan prestasi mereka sangat mumpuni, dan oleh karena itu kita ingin merangkul dan memastikan mereka akan jadi bagian dari transisi ini dan juga akan menjadi bagian dari komitmen kami membangun dalam kebersamaan. Mas Andi, dari sisi koalisi partai, ini kan sebenarnya partai koalisi yang ramping ya. Hanya ada Gerindra dan PKS di situ, PAN muncul belakangan. Di sisi lain, koalisi yang mendukung Ahok Jarot cukup banyak. Bapak akan berhadapan dengan mereka kemudian kan di dalam sidang-sidang wakil rakyat dengan pemerintah. Apa yang dilakukan kemudian untuk itu? Komunikasi sudah kami bangun karena saya ini satu-satunya calon gubernur, calon wakil gubernur yang pernah ikut pendaftaran dan roadshow di masing-masing partai. Jadi PDIP sudah bicara sama Pak Sekjen, sama Pak Ketua PDI Perjuangan, Demokrat juga saya sudah beranjang sana dan ikut prosesnya. Ketua DPD-nya yang baru juga kawan baik saya, kita punya komunikasi yang baik. Anggota DPRD-nya juga ikut dalam tim kami walaupun secara resmi tidak bergabung, P3 juga begitu. Jadi kuncinya komunikasi, dan kita tidak akan
kompromi terhadap tata kelola yang baik. Jadi kita sampaikan kepada teman-teman DPRD yang mayoritasnya adalah teman-teman yang punya komitmen yang baik untuk anti korupsi, transparan, dan akuntabel. Kita hadirkan sebuah komunikasi yang baik sehingga walaupun kita koalisinya ramping, tapi kita bisa merangkul semua. Oke, terakhir nih. OKOC itu bukan hanya sekedar jargon, bukan hanya sekedar komoditas kampanye. Ketika Sandi menjabat sebagai wakil gubernur, artinya itu terrealisasi dan di follow up ya? Jadi sudah kami launching mulai Desember tahun lalu. OKOC ini sekarang berhasil menembus angka 12.000 selama kampanye kami 7 bulan terakhir. Ini tidak akan berhenti setelah 19 April. Tapi akan terus menjadi sebuah tulang punggung, dan ini adalah bauran kebijakan dan rencana kerja, rencana aksi yang sebelum nanti Oktober sudah bisa membuahkan hasil. Itu yang ingin kami hadirkan untuk lapangan kerja bagi seluruh warga Jakarta. Terima kasih atas waktunya, selamat bekerja. Terima kasih, selamat Vito. sekali lagi Bapak Wakil Gubernur, paling tidak sekarang versi quick count ya, kita masih tunggu real count ya. Tapi sekali lagi selamat. Terima kasih sudah mengundang saya, Mas Vito. Dan itulah perbincangan saya dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk sementara hasil hitung cepat beberapa lembaga survei. Kita kembali ke studio. Iqbal. Baik, terima kasih Alvito Deonova Gintings terkait dengan wawancaranya dengan calon wakil gubernur DKI Jakarta, karena kita masih menunggu bagaimana hasil dari KPUD secara resmi nantinya. Baik, terima kasih sekali lagi.